Jangan merusak hubungan orang lain. Amsal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ada orang tuh yang suka jahil, usil, ngurusin rumah tangga orang, keluarga orang, anak orang, suami orang, sehingga tanpa sadar omongannya itu merusak hubungan orang lain. Saya percaya dalam hidup ini kita pengen punya hubungan yang baik dengan semua orang. Karena itu jangan rusak hubungan orang lain. Satu kali saya pernah difitnah, dikatakan saya mengatakan ini tentang seseorang, mengakibatkan orang itu marah sama saya. Padahal yang ngomong gitu orang itu sendiri di depan saya. Kadang-kadang heran lihat bagaimana orang bisa mengarang-ngarang cerita. Apa yang kita nggak ngomong, mereka bilang kita ngomong. Apa yang mereka ngomong, mereka bilang kita yang ngomong. Merusak hubungan kami, tapi puji Tuhan sekarang sudah baik. Karena basically, saya pribadi tidak akan menanggapi omongan-omongan yang nggak penting, yang menurut saya cuma merusak hubungan. Kalau kita nggak mau ngerusak hubungan orang, kita jangan rusak nama baik orang. Jangan menjatuhkan orang lain. Imamat 19 ayat 16 bilang gini, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Dengar baik, kalau kita mau hidup tenang, biarkan orang lain hidup tenang. Jangan merugikan mereka, jangan nyakitin orang. Udah, jangan sampai kita kerja di sebuah tempat, kita nggak bekerja dengan baik, sehingga kita merugikan perusahaan. Amsal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Banyak perusahaan tuh yang nggak maju, bahkan mengalami kerugian. Karena orang-orang yang harusnya bekerja dan menjalankan tugasnya, mereka dibayar untuk itu, mereka tidak kerjakan dengan baik. Omset turun, target nggak sampai. Kenapa? Karena nggak mencapai target, malas-malasan aja. Makanya Firman Tuhan bilang, orang-orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari perusak. Ngerusak omset, ngerusak perusahaan, bikin perusahaan tutup. Ayo, jadi berkat di situ. Jangan ngerugiin perusahaan di mana Anda ada. Kalau kita pengen dipercaya Tuhan, berkat punya kita sendiri, harta milik kita sendiri, Firman Tuhan katakan dalam Lukas 16 ayat 12, kita harus setia dalam harta orang lain. Kalau kita nggak mau satu hari perusahaan kita dirugikan orang, jangan sampai kita ngerugiin perusahaan orang. Jangan nyebarin isu tentang produk orang lain atau usaha orang lain sehingga merugikan mereka. Persaingan-persaingan kotor seperti ini seringkali kita lihat bagaimana dibelas di sosial media. Di Indonesia ini hoax cepat sekali menyebar dan merusak nama baik produk-produk yang sebenarnya cuma omong kosong aja. Orang-orang sebarkan gosip itu sehingga orang takut beli produknya. Yuk kita berhenti main-main kotor seperti itu. Jangan ngerugiin orang lain kalau kita juga nggak mau dirugiin. Prinsip dasar dalam memperlakukan orang lain adalah apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Jangan perlakukan orang seperti itu kalau Anda nggak mau diperlakukan seperti itu. Jangan merendahkan orang. Kalau Anda nggak suka dihina, jangan hina orang lain. Kalau Anda ingin dihargai, hargai juga orang lain. Yakobus 1 ayat 2 ngajarin kita tentang jangan memandang muka, jangan ngebeda-bedain. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Orang kaya jangan sombong, orang cantik jangan sombong, orang yang punya harta melimpah jangan tinggi hati. Kita nggak boleh sampai ngebeda-bedain orang. Kadang-kadang seringkali manusia tuh tanpa sadar mereka mandang rendah orang lain karena pekerjaannya, karena status sosialnya. Saya sedih tiap kali lihat orang lemah tuh direndahkan. Sedih waktu lihat orang miskin tuh ditindas. Kalau Anda kaya, kenapa sombong? Kekayaan kan karunia Allah. Harusnya kita mensyukurinya. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dia lebih baik dari orang lain. Nah, seringkali orang-orang sombong ini yang suka sekali merendahkan orang lain gitu. Seperti seolah-olah orang lain tuh nggak ada harganya, nggak ada nilainya gitu. Orang menjadi sombong ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain dan mulai melihat orang lain tuh lebih rendah dari dia. Yuk jangan merendahkan orang lain hanya karena kita punya harta lebih banyak, punya kedudukan lebih tinggi, dipercaya lebih sama Tuhan. Jangan menghina orang.